Respons bijak Pratama Arhan soal menit bermain minim di Bangkok United, tetap ingin rebut tempat di Timnas Indonesia lagi. Seharusnya Mauro Zijlstra ke Timnas Indonesia U23, ini penjelasan Patrick Kluivert. Ula Romeni beri sinyal comeback untuk Timnas Indonesia, Arab Saudi dan Irak ketar-ketir jelang babak 4. Malaysia yakin 3 laga ke depan bakal lewati Timnas Indonesia di ranking FIFA. Ini alasannya. 144 menit penantian Eliano Reijnders yang berbuah manis tak pernah surut. Inilah dukungan tanpa henti keluarga Mees Hilgers untuk Timnas Indonesia. Berhasil cetak gol berkelas di Liga Belgia, ini kata Joey Pelupesi. Ramadan Sananta mulai gacor di Timnas dan klub, sudah layakkah jadi striker utama di skuad Garuda? Respons bijak Pratama Arhan soal menit bermain minim di Bangkok United, tetap ingin rebut tempat di Timnas Indonesia lagi. Pratama Arhan buka suara usai tidak bermain saat Bangkok United menang 4-2 atas Selangor FC dalam laga perdana AFC Champions League 2, Kamis, 18 September 2025. Bangkok United membuka kampanye AFC Champions League 2 dengan kemenangan 4-2 atas Selangor FC di Stadion Petaling Jaya, Kamis malam waktu Indonesia Barat. Bek Timnas Indonesia, Pratama Arhan tidak bermain dalam laga ini dan hanya duduk di bangku cadangan. Sementara itu, meski tidak mendapat menit bermain di laga ACL 2 bersama Bangkok United, Pratama Arhan tidak merasa risau. Bahkan untuk musim ini, menit bermain Arhan tergolong cukup minim. Dalam 6 laga yang sudah dilakoni Bangkok musim ini, Arhan hanya bermain 2 kali, dua-duanya sebagai pengganti. 4 laga sisa ia hanya duduk di bangku cadangan. Alhamdulillah ya sekarang saya sudah main di Bangkok United, saya sangat senang, kata Pratama Arhan dilansir dari YouTube Harimau Malaya. Memang situasional ya saya bermain karena kita ingin mencetak gol lebih banyak. Tapi saya sangat baik, perkembangannya sangat bagus, tambahnya. Saat ditanya mengenai tantangan terbesar berkarier di Thailand, Pratama Arhan menganggapnya sebagai hal yang normal. Bahasa juga tidak ada kendala karena ia menggunakan bahasa Inggris yang dipahami sebagian besar pemain. Normal sih semuanya normal, ujar ex-PSIS Semarang itu. Bahasa juga tidak terlalu sulit, karena teman-teman bisa pakai bahasa Inggris. Kita satu sama lain bisa kompak, komunikasi juga bagus, tambahnya. Arhan yakin perkembangannya di Bangkok United akan bisa merebut kembali satu tempat di Timnas Indonesia saat ini. Sejauh ini, bek berusia 23 tahun itu belum pernah dipanggil Patrick Kluivert. Penampilan terakhir dirinya mengenakan seragam merah putih adalah di ASEAN Cup 2024 lalu. Insya Allah bisa dipanggil lagi ke Timnas Indonesia, kata Arhan. Saya berharap Timnas Indonesia terus berkembang, maju terus. Dan insya Allah bisa lolos ke Piala Dunia, tambahnya. Seharusnya Mauro Zijlstra ke Timnas Indonesia U23, ini penjelasan Patrick Kluivert. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, senang dengan kehadiran Mauro Zijlstra di timnya. Namun, ia menyebut penyerang FC Volendam itu sebetulnya lebih pas ke Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald van den Burg. Zijlstra sudah resmi menjadi WNI usai mengambil sumpah di Den Haag, Belanda, Jumat 29 Agustus 2025. Ia langsung masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025. Kluivert mengatakan, Zijlstra sebenarnya dibutuhkan Timnas Indonesia U23. Namun, sang pemain tidak bisa memperkuat Garuda Muda karena pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 sudah ditutup sebelum proses perpindahan Federasi Mauro rampung. Ya, Mauro, sebenarnya dia seharusnya bermain di tim U23 bersama pelatih Gerald, kata Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mengatakan akan memaksimalkan kehadiran Zijlstra di timnya. Apalagi, saat ini, Timnas Indonesia tak bisa diperkuat Ula Romeni yang tengah cedera. Jadi, saya memanfaatkan situasi ini dan memanggilnya ke tim utama. Itu bagus, tandasnya. Ula Romeni beri sinyal comeback untuk Timnas Indonesia, Arab Saudi dan Irak ketar-ketir jelang babak 4. Pencinta sepak bola tanah air mungkin bisa bernafas lega sebelum Timnas Indonesia berlaga di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, ujung tombak skuad Garuda Ula Romeni memberikan sinyal positif untuk kembali mengisi lini depan Garuda. Ula Romeni jadi mesin gol andalan Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia. Ula Romeni sudah mencetak 3 gol dalam 3 laga awal bersama Timnas Indonesia. Ketajamannya di depan gawang lawan membuatnya jadi idola baru publik Indonesia. Sayangnya, petaka menimpa penyerang andalan Oxford United tersebut. Ula Romeni mengalami cedera serius di punggung kaki usai mengalami injakan keras dari Paulinho Mokcelin, Arema FC, saat membela Oxford United di ajang Piala Presiden 2025. Sejak saat itu,
Ula Romeni harus absen membela timnya dan melewatkan banyak laga Oxford United dan timnas Indonesia di awal musim 2025-2026. Dirinya juga melewatkan 2 laga timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025 lawan Taiwan dan Lebanon. Ula Romeni mengunggah cerita di Instagram pribadinya yang tengah berlatih di Amsterdam, Belanda. Kabar ini jelas menjadi harapan baru timnas Indonesia sebelum ronde keempat. Meski begitu, Ula Romeni belum bisa dipastikan pulih sepenuhnya oleh pihak klub. Sebagai bentuk antisipasi, Patrick Kluivert menyiapkan 3 pemain muda untuk menambal lubang yang ditinggalkan Ula Romeni. Pelatih asal Belanda tersebut sudah memberi debut untuk Miliano Jonathans, 20 tahun EFC Utrecht, Mauro Zijlstra, 20 tahun EFC Volendam, dan Adrian Wibowo, 19 tahun Los Angeles FC. Ketiganya sudah debut saat timnas Indonesia menantang Taiwan dan Lebanon. Memang ketiganya belum memberikan kabar baik bagi lini depan timnas Indonesia. Meski begitu, nama Miliano Jonathans menambah dimensi baru lini depan skuad Garuda. Gaya mainnya mengingatkannya pada kecepatan Arjen Robben dari sisi kanan. Sementara itu, Mauro Zijlstra masih belum memberikan kabar positif usai FIFA Matchday September 2025. Pasalnya, striker keturunan Bandung tersebut belum tampil di beberapa laga Volendam FC di ajang resmi pada musim 2025-2026. Sementara Adrian Wibowo masih terlalu muda dan belum mendapatkan kesempatan tampil di Liga Amerika Serikat. Mari doakan semoga Ula Romeni secepatnya bisa sembuh total. Malaysia yakin 3 laga ke depan bakal lewati timnas Indonesia di ranking FIFA. Ini alasannya. Timnas Malaysia diyakini memiliki peluang besar untuk menyalip posisi timnas Indonesia di ranking FIFA. Pembaruan peringkat yang dirilis pada Kamis, 18 September 2025, semakin memperlihatkan jarak yang kian tipis antara kedua negara. Pada update terbaru, timnas Indonesia justru harus turun peringkat setelah tampil pada 2 laga FIFA Matchday September 2025. Skuad Garuda kini berada di posisi ke-119 dunia dengan koleksi 1157,94 poin. Padahal, Indonesia sebenarnya memperoleh tambahan 3,39 poin berkat kemenangan 6-0 atas Chinese Taipei dan hasil imbang 0-0 melawan Lebanon. Namun, posisi tersebut tetap membuat Garuda berada di urutan ketiga ASEAN setelah Thailand, 101, dan Vietnam, 114, sekaligus harus waspada terhadap Malaysia yang terus mendekat. Ranking FIFA Timnas Malaysia meroket. Malaysia mencatatkan lonjakan peringkat signifikan usai menyapu bersih kemenangan atas Singapura, 2-1, dan Palestina, 1-0, pada FIFA Matchday September 2025. Tambahan 9,75 poin dari 2 laga tersebut membuat Harimau Malaya kini mengoleksi 1148,23 poin. Dengan capaian itu, timnas Malaysia naik 2 peringkat ke urutan 123 dunia. Posisinya kini hanya terpaut 4 strip dari Indonesia. Media asal negeri jiran, Berita Harian, menilai momentum ini membuka jalan bagi Malaysia untuk mendekati sekaligus menyalip rival tradisionalnya. Peringkat 123 dunia membuat Malaysia hanya terpaut 4 peringkat dari rival tradisionalnya, Indonesia, yang turun 1 peringkat ke peringkat 119. Tim nasional berpeluang menambah poin setelah menjalani 3 laga kompetitif lagi tahun ini, tulis Berita Harian. 3 laga jadi penentu. Masih menurut laporan Berita Harian, ada 3 pertandingan internasional yang bisa dimanfaatkan pasukan Peter Klamovski untuk menambah poin dan memperbaiki posisi di ranking FIFA. Ketiganya adalah lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Malaysia dijadwalkan bertemu Laos dalam 2 pertemuan, 9 dan 14 Oktober 2025, sebelum menghadapi Nepal di partai tandang pada 18 Oktober 2025. Melihat kekuatan lawan, Harimau Malaya diyakini berpeluang meraih hasil maksimal dan merangsek ke jajaran 120 besar dunia pada tahun depan. Mereka akan menjalani 3 pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027, 2 diantaranya melawan Laos pada bulan Oktober dan Nepal pada bulan November, tulis media tersebut. Berdasarkan ketiga pertandingan tersebut, besar kemungkinan timnas Malaysia akan masuk dalam peringkat 120 besar dunia pada tahun 2026. Lanjutnya, bagaimana menurut kalian? 144 menit penantian Eliano Reijers yang berbuah manis. Laga timnas Indonesia versus timnas Chinese Taipei bakal jadi momen yang dikenang oleh Eliano Reijers. Di pertandingan ini, sang pemain resmi mencetak gol perdananya bagi skuad Garuda. Beberapa waktu lalu, timnas Indonesia menggelar laga uji coba pertama mereka di FIFA Matchday September 2025. Kali ini, tim besutan Patrick Kluivert itu menjamu Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam laga ini, timnas Indonesia berhasil menang telak atas sang tamu. Skuad Garuda menutup pertandingan dengan kemenangan 6-0 atas Chinese Taipei. Eliano Reijers menjadi salah satu dari 6 pencetak gol dalam pertandingan ini. Gol tersebut merupakan gol yang bersejarah bagi sang pemain.
Gol debut. Dalam laga ini, Eliano Reijers yang dipasang sebagai starter berhasil mencetak gol keempat untuk timnas Indonesia. Saat laga memasuki menit ke-38, Yakob Sayuri berhasil lolos dari jebakan offside. Sang winger menggiring bola di sisi kanan lalu melepaskan umpan tarik ke tengah. Eliano yang berada di depan mulut gawang menyambut bola itu dengan tap-in dan peluang itu berhasil menjadi gol keempat timnas Indonesia sekaligus jadi gol pertama Eliano untuk skuad Garuda. Penantian 144 menit. Ada catatan menarik seputar gol perdana Eliano tersebut. Ia hanya butuh 144 menit untuk mencetak gol perdananya untuk skuad Garuda. Eliano memang debut pada Oktober 2024 silam. Sebelum pertandingan melawan Chinese Taipei, ia hanya 3 kali tampil di tim senior Indonesia dengan total menit bermain sebanyak 106 menit. Di laga ini, Eliano butuh 38 menit untuk mencetak gol perdananya. Jika dijumlah dari pertama kali ia debut, total 144 menit ia butuhkan untuk mencetak gol ini. Bagaimana menurut kalian? Tak pernah surut, inilah dukungan tanpa henti keluarga Mees Hilgers untuk timnas Indonesia. Keluarga bek timnas Indonesia, Mees Hilgers, menunjukkan dukungan tanpa henti kepada skuad Garuda. Meski sang pemain absen, sang ibu, Linda Tombeng, bersama kakaknya, Sarah, tetap hadir menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Absennya Hilgers kali ini disebabkan urusan transfer dengan klubnya, FC Twente. Namun, kehadiran keluarga di tribun tetap menjadi simbol kuat bahwa dukungan mereka tak pernah surut untuk timnas Indonesia, terlepas dari situasi sang pemain. Kebiasaan keluarga Hilgers yang bolak-balik ke Indonesia, khususnya ke Manado, membuat mereka semakin dekat dengan tanah kelahiran ibunda. Kehadiran mereka di stadion bukan hanya soal mendukung Mees, tetapi juga memperlihatkan keterikatan emosional yang besar dengan Indonesia. Keluarga setia di tribun stadion. Sejak Mees bergabung dengan timnas Indonesia, Linda dan Sarah sudah 2 kali datang langsung mendukung Garuda. Sayangnya, pada 2 kesempatan itu pula, Mees justru absen. Pada Maret lalu, ketika Indonesia melawan Australia di Sydney, ia harus kembali ke Belanda karena cedera. Kali ini, saat melawan Lebanon, urusan transfer membuatnya tak bisa tampil. Meski demikian, Linda dan Sarah tak kehilangan semangat. Mereka tetap menjadi saksi langsung perjuangan timnas Indonesia di lapangan. Ikatan keluarga ini seolah menjadi pengingat bahwa dukungan kepada skuad Garuda tak hanya sebatas pemain yang turun ke lapangan, tetapi juga datang dari lingkaran terdekat mereka. Kehadiran mereka di Indonesia pun tak lepas dari akar keluarga. Sebagai orang Manado, Linda kerap pulang kampung sekaligus mengurus panti sosial bagi penyandang tuna netra di sana. Hal ini memperlihatkan bahwa ikatan keluarga Hilgers dengan Indonesia memang lebih dalam dari sekadar sepak bola. Masa depan Mees Hilgers masih tanda tanya. Situasi Mees Hilgers sendiri masih penuh ketidakpastian. Bursa transfer di banyak liga Eropa sudah ditutup, sementara Hilgers belum menemukan klub baru. Hal ini membuat langkah karirnya sempat menggantung. Meski peluang untuk berganti tim masih terbuka. Direktur Teknik Twente, Jan Strewer, menegaskan bahwa saat ini masih ada beberapa kemungkinan untuk sang pemain. Masih ada beberapa aktivitas di sekitar Mees, dan beberapa hal masih memungkinkan di beberapa negara. Kita lihat saja perkembangannya dalam beberapa minggu mendatang. Dan jika tidak ada hal lain yang terjadi, kita akan punya bek tengah tambahan. Tentu saja itu bisa diatasi, ujar Strewer via Voetbal Premier. Pernyataan tersebut membuka harapan bahwa Hilgers tetap memiliki masa depan yang jelas, baik bersama klub baru maupun tetap bertahan di FC Twente. Bagi publik Indonesia, yang terpenting adalah melihat Mees segera kembali merumput dan akhirnya bisa menjalani debut yang tertunda di hadapan supporter merah putih di tanah air. Bagaimana menurut kalian? Erick Thohir bujuk Jakmania agar relakan JS jadi kandang timnas, dulu ngotot menolak. Kali ini Erick bahkan rela membujuk manajemen Persija dan para Jakmania untuk merelakan stadion berkapasitas 82.000 penonton itu untuk dijadikan kandang timnas Indonesia. Ia menjamin jadwal pertandingan Persija dan timnas bisa tidak akan bentrok. Nggak perlu khawatir, karena kalau dibilang kandangnya tim nasional, ya di seluruh Indonesia gitu. Kayak sekarang, timnas U17 main di Sumatera Utara. Itu bagian bagaimana kita mengaktifkan bahwa tim nasional ini milik kita semua, ujar Erick. Nah, termasuk kalau nanti fasilitas di JS kita bisa bermain untuk beberapa kejuaraan atau pertandingan tim nasional, ucapnya. Erick menjelaskan, rencana penggunaan JS sejalan dengan strategi PSSI yang tengah mengembangkan timnas di berbagai kelompok umur. Dengan target jangka panjang, dibutuhkan lebih banyak venue berstandar internasional. Ini yang kita bisa manfaatkan nanti apakah pertandingan senior, U20, U17, kita bisa menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Pemda DKI, salah satunya JS itu, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kalender pertandingan internasional dan kompetisi domestik berbeda.
Untuk kalender FIFA yang tahun depan bulan Maret itu tidak mengganggu jadwal Liga, karena kalau FIFA Matchday itu digelar, Liga berhenti, jelas Menteri BUMN tersebut. Tolak JS di Piala Dunia U17. Kebijakan Erick Thohir saat ini jelas berbeda jauh dengan pada 2023 lalu, saat ia menolak menggunakan JS sebagai venue Piala Dunia U17. Ketika itu Erick bilang stadion yang dibangun ex-gubernur Jakarta Anies Baswedan tersebut belum layak untuk ajang internasional. Kala itu Erick mengungkap ada sejumlah kendala dan kekurangan JS sehingga dianggap tidak layak untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17 2023. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir dan akses penonton. Yang harusnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu. Ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter, kata Erick pada Juni 2023. Selain itu, masalah lain pada JS adalah penggunaan rumput jahitan. Saya yakin tidak mungkin FIFA tidak bilang standarnya tidak masuk karena sesuatu hal yang politis, tidak. Tetapi memang standar harus diselaraskan, kata Erick kala itu. Bagaimana menurut kalian? Sandy Walsh di Buriram United, nyaris cetak gol sampai aksi sikut kontroversial. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, mencatatkan debut penuh warna bersama klub barunya, Buriram United, di ajang ASEAN Club Championship 2025-2026. Debut itu dibuat bek berusia 30 tahun tersebut saat Buriram United melakoni laga perdana grup A kontra wakil Malaysia, Selangor FC, Rabu, 20 Agustus 2025. Di pertandingan itu, Sandy Walsh tampil sebagai starter di pos bek kanan dan bermain selama 63 menit bagi tim berjuluk Thunder Castle itu. Sayangnya laga debut pemain yang akrab disapa Sandy ini tak berakhir manis setelah ia gagal membawa Buriram United meraih kemenangan. Tampil di depan pendukungnya sendiri, Buriram justru harus puas bermain imbang 1-1 melawan tim berjuluk The Red Giants itu. Hasil imbang ini pun didapatkan Buriram United dengan susah payah. Pasalnya Selangor mampu unggul lebih dulu di menit ke-38 melalui Chrigor Moraes. Beruntung tuan rumah mampu mencetak gol penyama kedudukan di menit akhir laga lewat tandukan Peter Zulj di menit ke-96. Nyatanya, tak hanya hasil kurang memuaskan itu saja yang mewarnai debut Sandy bersama Buriram United sejak bergabung pada pertengahan Agustus 2025. Laga debutnya juga diwarnai sederet aksi di mana bek keturunan Surabaya itu nyaris menjadi pahlawan dan kemudian menjadi pesakitan bagi klub barunya. Seperti apa aksinya? Nyaris jadi pahlawan dan pesakitan. Di laga debutnya, Sandy Walsh nyaris jadi pahlawan bagi Buriram United saat pertandingan baru berjalan kurang dari setengah jam. Tepat di menit ke-27, ex-bek Yokohama F. Marinos hampir mencetak gol di laga debutnya melalui sundulan kepalanya dari kotak 16. Sayang tandukannya yang sudah mengarah ke gawang dan membuat kiper lawan mati kutu. Beruntung bagi lawan, bola hasil tandukannya itu mampu diblok oleh salah satu pemain Selangor FC. Usai nyaris menjadi pahlawan dengan mencetak gol di laga debutnya, Sandy juga nyaris menjadi pesakitan di pertandingan ini. Momen Sandy nyaris menjadi pesakitan tercipta di menit ke-35 atau sebelum Selangor mencetak gol pembuka di laga ini lewat Chrigor Moraes. Pada menit tersebut, pemain yang pernah membela Cafe Mechelen dan Zulte Waregem ini membuat pelanggaran dengan keras dengan menyikut lawan. Aksi dirinya menyikut ini terlihat kamera di mana siku tangan kanannya mengenai kepala pemain nomor 5 Selangor, Kevin De Romram. Beruntung baginya, sikutan kerasnya terhadap lawan ini luput dari pengamatan wasit dan VAR, sehingga Sandy tidak mendapat kartu dan diusir keluar lapangan. Meski begitu, aksi menyikut tersebut membuat Sandy menjadi bahan gunjingan warganet, terutama netizen Malaysia yang geram dirinya tak mendapat hukuman dari wasit. Terlepas dari aksi di laga debutnya itu, Sandy Walsh bergabung Buriram United dengan status permanen usai ditebus dari Yokohama F. Marinos dengan status undisclosed fee. Pinangan dari raksasa Thailand ini diterima oleh Sandy yang mulai jarang mendapat menit bermain bersama tim asal Jepang tersebut. Sebelum merapat ke Buriram United, Sandy menjadi pesakitan di Yokohama F. Marinos karena tak dimainkan dalam 9 pertandingan terakhir di Liga Jepang 2025. Kondisi ini membuatnya memilih angkat kaki ke Thailand dan menyusul kompatriotnya, Shane Patinama, yang lebih dulu bergabung Buriram United. Di Buriram United, Sandy mendapat kontrak berdurasi 3 tahun yang membuatnya akan bertahan di Thailand hingga Juni 2028. Berhasil cetak gol berkelas di Liga Belgia, ini kata Joey Pelupesi. Pemain Timnas Indonesia, Joey Pelupesi, mencuri perhatian di Belgia. Gelandang Timnas Indonesia itu sukses mencetak gol indah saat Lommel SK mengalahkan Patro Isden dengan skor 2-0. Laga tersebut berlangsung di Stadion Patro pada Sabtu, 13 September 2025, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu merupakan pekan kelima Challenger Pro League atau kasta kedua Liga Belgia musim 2025-2026. Gol Pelupesi tercipta pada menit ke-30. Bermula dari serangan di sisi kanan, Reiners mengirimkan umpan akurat ke area tengah.
Bola langsung disambar Pelupesi dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Sepakan itu meluncur deras ke pojok kanan bawah gawang, tanpa bisa dihentikan kiper Patro Eisden. Tambahan poin tersebut membawa Lommel SK naik ke posisi 3 besar klasemen sementara. Lommel SK kini mengoleksi 11 poin dari 5 pertandingan yang dijalani. Kemenangan ini juga memperpanjang catatan tak terkalahkan Lommel di awal musim. Dari 5 laga, Lommel SK sukses meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Kemenangan besar dan pantas di derby hari ini. Sangat senang bisa mencetak gol pertama saya untuk Lommel SK. Bangga dengan tim ini, ujar Pelupesi. Bagi Pelupesi, gol ini menjadi pembuktian kontribusinya sejak bergabung dengan Lommel SK. Ia kini semakin menjadi andalan di lini tengah tim asuhan pelatih Steve Bold tersebut. Sebelumnya, Pelupesi baru kembali dari Timnas Indonesia. Ia dipanggil untuk 2 uji coba menghadapi Chinese Taipei dan Lebanon di FIFA Matchday September 2025. Bagaimana menurut kalian? Ramadan Sananta mulai gacor di timnas dan klub, sudah layakkah jadi striker utama di skuad Garuda? Timnas Indonesia baru saja menggelar laga uji coba melawan timnas Chinese Taipei. Dalam pertandingan ini, Ramadan Sananta berhasil menunjukkan taringnya sebagai striker andalan skuad Garuda. Seperti yang sudah diketahui, Ramadan Sananta memang minim jam bermain di timnas Indonesia selama setahun terakhir. Ia kalah bersaing dengan Ula Romeni di lini serang skuad Garuda. Namun di jeda internasional kali ini, Ramadan Sananta mendapat kesempatan. Ula Romeni mengalami cedera, sehingga ia diproyeksikan menjadi starter oleh pelatih Patrick Kluivert. Pada pertandingan melawan Chinese Taipei, Kluivert pun menempatkan sang striker sebagai pemain utama. Di laga inilah Sananta membuktikan bahwa dirinya masih layak untuk memimpin lini serang timnas Indonesia. Cetak 2 gol. Dalam laga ini, Ramadan Sananta membuktikan bahwa ia memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi mesin gol timnas Indonesia. Sang striker sebenarnya mencetak 2 gol, yaitu pada menit ke-23 dan menit ke-58. Namun, gol pertamanya terpaksa dicatat sebagai gol bunuh diri atas nama Ming Siu Chao. Sepanjang pertandingan, Sananta menunjukkan insting alami seorang predator. Meski tidak mendapat banyak umpan, ia mampu menempatkan diri di posisi dan waktu yang tepat, sehingga terus menjadi ancaman serius bagi pertahanan Chinese Taipei. Semakin bagus setelah pindah klub, performa apik Sananta dalam laga melawan Chinese Taipei ini tak lepas dari keputusannya untuk pindah klub. Pada musim 2025-2026, Sananta memberanikan diri merantau ke luar negeri. Ia bergabung dengan klub asal Malaysia, DPMM FC. Di Malaysia, ia bermain secara rutin. Dari 4 penampilan, ia berhasil mencetak 1 gol dan 2 assist. Puji fanatisme supporter Indonesia, ini kata pemain Chinese Taipei. Timnas Indonesia tampil menggila saat menjamu timnas Chinese Taipei dalam laga FIFA Matchday lalu. Pertandingan ini berakhir dengan skor mencolok 6-0 untuk kemenangan skuad Garuda. Gol-gol Indonesia lahir dari Jordi Amat di menit ke-4, Mark Klok menit ke-33, Eliano Reijers menit ke-38, Ramadan Sananta menit ke-58, serta Sandy Walsh menit ke-60. 1 gol tambahan didapat lewat bunuh diri Ming Siu Chao pada menit ke-23. Dengan hasil tersebut, pasukan Patrick Kluivert benar-benar menunjukkan dominasi penuh sejak awal hingga akhir laga. Namun, bukan hanya skor besar yang jadi perhatian. Atmosfer di Surabaya juga meninggalkan kesan mendalam, terutama bagi pemain Chinese Taipei yang baru pertama kali merasakan dukungan publik sepak bola Indonesia. Takjub dengan atmosfer Gelora Bung Tomo, pemain Chinese Taipei, Tsai Meng-cheng, mengaku terkesan dengan antusiasme supporter di stadion. Menurutnya, suasana pertandingan benar-benar berbeda dari pengalaman biasanya. Ini pertama kalinya saya bermain di sini, dan ya, suasananya luar biasa. Banyak orang berteriak dan membuat suasana menjadi sangat emosional. Jadi ya, saya pikir jika negara kita bisa memiliki begitu banyak orang yang mencintai sepak bola, kita bisa lebih berkembang. Jadi ya, saya sangat menikmati pengalaman ini, kata Tsai. Antusiasme besar itu memang menjadi identitas khas pendukung timnas Indonesia. Dukungan tanpa henti dari tribun membuat lawan merasakan betapa sulitnya bermain di hadapan publik merah putih. Tak heran jika banyak pemain asing yang kagum dengan atmosfer pertandingan di tanah air. Dominasi penuh skuad Garuda. Dari sisi permainan, Merah Putih mencatat penguasaan bola mencapai 69%, sementara Chinese Taipei hanya mampu menguasai 31%. Sepanjang laga, skuad Garuda menekan lawan hingga tak memberi ruang untuk berkembang. Serangan demi serangan terus mengalir, membuat Chinese Taipei kesulitan keluar dari tekanan. Gol yang datang bertubi-tubi menjadi bukti nyata dominasi Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, turut memberi apresiasi kepada Chinese Taipei yang bersedia menjadi lawan uji coba, usai Kuwait membatalkan laga secara sepihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Chinese Taipei di waktu yang mepet ini untuk beruji coba, ucap Erick.
Ini kata Eliano Reijers usai jalani laga debut bersama Persib Bandung. Eliano Reijers resmi menjalani debut bersama Persib pada pekan kelima BRI Super League 2025-2026. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu tampil ketika Persib mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat 12 September. Reijers masuk pada menit ke-60 menggantikan Kakang Rudianto. Pemain bernomor punggung 2 itu langsung dipercaya untuk mengisi lini depan Persib pada laga ketat tersebut. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Reijers menilai laga berlangsung menarik. Ia menyebut kedua tim tampil disiplin dan sama-sama memperlihatkan kualitas permainan. Saya rasa ini pertandingan yang bagus. Kedua tim menunjukkan permainan yang menarik. Performa tim juga bagus hari ini, ujar Reijers. Menyayangkan peluang tanpa gol. Meski senang dengan debutnya, Reijers tidak ingin cepat puas. Ia menyatakan masih harus bekerja keras agar bisa memberikan kontribusi lebih besar ke tim. Pemain berdarah Belanda itu menyoroti beberapa peluang Persib yang tidak berbuah gol. Menurutnya, momentum serangan balik seharusnya bisa lebih dimaksimalkan. Memasuki babak kedua sebenarnya kami memiliki kesempatan yang lebih banyak dari mereka. Apalagi saat melakukan serangan balik, kesempatan kami sebetulnya lebih banyak untuk mencetak gol, kata Reijers. 3 poin penting. Kemenangan atas Persebaya membuat Persib meraih 3 poin penting di kandang. Gol tunggal William Barros dalam laga tersebut memastikan Maung Bandung naik ke posisi ke-12 dengan 4 poin. Selain Reijers, Tom Haye juga melakoni debutnya dengan Persib. Gelandang naturalisasi timnas Indonesia itu masuk pada menit ke-60 menggantikan Mark Klok. Bagaimana menurut kalian? Kabar gembira, pertandingan Super League disesuaikan dengan agenda timnas. Operator Liga Indonesia, E-League, memastikan jadwal Super League untuk musim 2025-2026 sinkron dengan agenda tim nasional, timnas, di berbagai kelompok usia. Sinkronisasi itu memang sudah kita atur bersama dengan PSSI. Kompetisi tidak berhenti, tetap jalan saat timnas U23 bermain pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo, kata Direktur Utama E-League, Ferry Paulus kepada awak media. Ferry melanjutkan, kompetisi Super League hanya berhenti saat SEA Games 2025 dan FIFA Matchday. Namun, ketika kejuaraan junior, Liga tetap berjalan. Super League 2025-2026 akan digelar mulai Jumat 8 Agustus, dan direncanakan berakhir pada 23 Mei 2026. Sepanjang berlangsungnya Super League musim ini, terdapat beberapa agenda timnas dari berbagai kelompok umur seperti FIFA Matchday, putaran keempat kualifikasi Piala Asia 2026 Zona Asia, kualifikasi Piala Asia U23, dan SEA Games 2025. Timnas Indonesia akan memainkan pertandingan FIFA Matchday pada September 2025, kemudian memainkan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Oktober, dan SEA Games 2025 pada Desember 2025. Dalam kesempatan itu, Ferry juga menjelaskan mengenai posisi klub-klub Super League yang masih dijatuhi sanksi oleh FIFA. Penyebab sanksi itu adalah berbagai masalah teknis seperti tunggakan gaji terhadap pemainnya masing-masing. Ada 2 klub Super League yang masih terkena sanksi tersebut, yakni PSM Makassar dan Semen Padang. Sedangkan klub-klub lainnya adalah Kalteng Putra, Persiwa Wamena, Sada Sumut FC, dan PSIS Semarang. Banet FIFA ini sebenarnya dari total 6 klub, atau 7, secara bertahap sudah melakukan penyelesaian. Mestinya sih 1-2 hari ini akan selesai. Karena setelah bayar denda masih akan harus menunggu dulu. Jadi ini masalah waktu, tutur dia. Bagaimana menurut kalian? Kembali absen, inilah penyebab Patrick Kluivert tak panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia lagi. Patrick Kluivert tak memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia untuk laga melawan Kuwait dan Lebanon. Nama Elkan Bagot tak masuk ke dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk menantang Kuwait, 5 September 2025, dan Lebanon, 8 September 2025, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Alih-alih memanggil Elkan Bagot, Patrick Kluivert masih mengandalkan nama-nama lama di lini belakang. Sebut saja Rizky Ridho, Jordi Amat, Jai Idzes, Mees Hilgers hingga bek Fortuna Sittard, Justin Hubner. 1. Fokus ke klub. Di awal melatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sejatinya memanggil Elkan Bagot. Bek bertinggi badan 196 cm itu diproyeksikan ambil bagian saat timnas Indonesia menantang Australia dan Bahrain. Namun, Elkan Bagot menolak panggilan tersebut. Ia memilih fokus membela sang klub saat itu, Blackpool FC. Keputusan ini diambil karena Elkan Bagot baru pulih dari cedera. 2. Tolak panggil Elkan Bagot. Selanjutnya pada Juni 2025, Patrick Kluivert mengabaikan Elkan Bagot.
Ia meminta Elkan Bagot fokus ke klub dan pelatih asal Belanda itu sudah menemukan pemain yang cocok di jantung pertahanan skuad Garuda. Elkan Bagot, saya sudah bicara dengannya sebelum laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain, kata Patrick Kluivert. Ia bilang takut kehilangan posisinya di klub tempat dia bermain, jadi dia meminta untuk tidak dipanggil, itulah kenapa saya tidak memanggilnya, lanjut pelatih 49 tahun ini. Elkan Bagot masuk skuad Ipswich Town di musim 2025-2026. Sekarang sudah ada pemain lain di posisinya yang tampil baik dan mereka juga punya kesempatan untuk membuktikan diri dan mereka sudah membuktikan bahwa mereka mampu bermain di timnas Indonesia, tegas Patrick Kluivert. Elkan Bagot juga kesulitan mendapatkan tempat bersama sang klub, Ipswich Town, musim ini. Ia sama sekali belum bermain di laga resmi bersama Ipswich Town. Jangankan bermain, masuk daftar susunan pemain saja Elkan Bagot gagal melakukannya. Bagaimana menurut kalian?